Oke, lanjutin pembahasan sebelumnya, masih berhubungan dengan routing. Sekarang kita routing statik 3 router. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Cuman di sini untuk masukkan IP address-nya kita pakai GUI aja. Kalau pakai CLI memakan waktu banyak. Jadi GUI itu kita masukinnya pakai diklik-klik gini. Kalau biasanya kan kita pakai CLI ya, kita config. Nah, sekarang kita masukin IP address-nya. Kalau di Cisco pakai tester bisa, tapi kalau di router langsung nggak bisa. Langsung aja. Nah, sekarang kita ini ke FA 0/0 ada di router A. Berarti di sini FA 0/0 kita hidupin dulu linknya, link interface-nya. Kita masukin di sini IP-nya yang ini 172.168.10.1 traffic 24, berarti 255.255.255.0. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk ke serial 2/0 SE ini. Kita hidupin dulu, onin aja. Ini settingannya default aja. Masukin IP address-nya 10.10.1 trafficnya /30.252 biar cepat aja gitu. Nanti baru kita pembahasan routingnya, soalnya routingnya agak lumayan lama. Nah, sekarang kita masukin IP address yang ada di router tengah, kita config, kita pilih yang SE 2/0 dulu, atau yang mana aja boleh. Yang ini dulu, onin, masukin 10.10.10.2/30 252. Oke, nah sekarang yang ke bawah, FA 0/0 apa di close, kita onin, terus kita 172.168.11.1 slashnya prefix 24. Oke, sekarang link yang menuju ke router C yaitu SE 3/0 kita hidupin, IP nya 12.12 ya, 11.11 11.11.1 255.255.255.252. Nah, sekarang kita ke router C, kita config, kita SE 2/0 dulu, kita hidupin 11.11.11.2/255.255.252. Terus ke FA 0/0 kita hidupin 172.168.12.1/24. Oke, pastikan antar router kita ping dulu terhubung ya. Ini terhubung, ini terhubung. Cuman kalau di sini ke sini belum pasti terhubung karena beda network. Nah, sekarang kita melakukan routing statik. Kita masuk ke dari router A dulu. Nah, kalau ini kita harus routing statik itu kita harus tahu konsep yang namanya tujuan network. Terus kita netmax network sama gateway-nya mau lewat mana, gateway-nya mau lewat mana gitu. Nah, sekarang kita setting, langsung masuk ke router A, terus kita pilih CLI, terus enter, kita exit dulu, exit. Nah, kita bisa langsung yang namanya root IP root ya. Nah, nanti untuk video routing statik yang cuma 2 router ada di video sebelumnya, masih di playlist yang sama. Nah, sekarang kita logikakan dulu. Kita dari router A, tujuannya kita mau ke sini dulu, ke network yang sini dulu. Ke sini networknya berapa? 172.168.11 titik, karena ini /24 udah pasti networknya 0. Netmax-nya karena /24 berarti 255.255.255.0.
gateway-nya itu kita mau lewat mana gitu. Next hop-nya aku gateway sih. Next hop, sorry. Next hop. Nah, kita mau lewat pintu mana? Nah, dari router A sama router B, kita itu harus mencari IP yang satu link dari penghubung antara router A router B, tapi IP tetangga dari router A. Ini kan IP tetangga dari router A ini 10.1 ini tetangganya 10.2. Nah, berarti nanti jalur routingnya lewat sini 10.10.2. Berarti masukinnya 10.10.10.2. Seperti itu. Kita masuk ke sini. Di menu config ya kalau mau ngerouting. IP root masukin 172.168 11 ya. 11.0. Terus masukin netmasknya 255.255.255.0. Terus masukin next hopnya lewat mana? 10.10.10.2. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu kita untuk routing ke router C. Kalau tadi kan kita routingnya ke router B ya. Nah, sekarang kita router C. Berarti tujuannya di sini adalah 172.168.12.0 karena netmasknya /24 berarti sama ya 2555 ini. Kita paste. Nah, next hopnya berapa? Next hopnya tetap sama lewat sini. Kok lewat sini? Kenapa nggak langsung lewat IP tetangga dari router B? Nggak bisa begitu konsepnya. Karena ini jalurnya satu, kita kan dari router A harus lewatin router B dulu. Setelah lewat router B, kita lewat router C. Jadi jalurnya itu, next hopnya itu atau gerbangnya itu tetap harus lewat sini dulu. Seperti itu. Jadi kita masukin networknya sama 10.10.10.2. Gitu. Nggak bisa dia kalau langsung loncat ke sini. Berarti kita zoom lagi IP root 172.168.12.0 255.255.255.0 lewatnya sama 10.10.10.2. Nah, seperti itu aja, simpel ya. Nah, jadi setiap router itu punya dua config routing. Ini dua. Sekarang kita menuju ke router B. Nah, di router B konsepnya juga sama ya. Ini kan dari router A ini ya. Bentar. Router A routing. Sekarang untuk router B. Nah, dari router B sekarang tujuannya kita mau kemana dulu nih? Dari router B tujuannya kita mau ke 72.10 172, copy aja deh. Nah, 10 karena dia netmasknya /24 berarti 0 ya networknya. Ini juga. Nah, nah sekarang next hopnya. Next hop itu IP tetangga dari IP yang sama antar router gitu. Karena di sini router B-nya IP-nya 10.10.2, berarti IP router tetangga yang satu link antara penghubung router A dan router B itu adalah 10.1. Berarti next packnya 10.10.10.1. Di sini 172 dari router B menuju ke router C. 12.0 netmasknya karena /24 berarti ini. Nah, next hopnya IP tetangga dari IP address yang satu link, satu penghubung, satu jalur ya dari router B ke router C. Berarti kalau misalnya router B nya 11.1, router C nya itu IP nya tetangganya 11.11.11.2 gitu. Ini sekalian routing. Nah, kita config dulu di router B.
Berarti di sini kita mau menuju IP root terus 172.168.10.0 netmasknya 0, terus lewatnya ini 10.10.1 10.10.10.1. terus dari router B ke router C, router B ke router C 172, 168, 12.0, 255, 255, 255.0, 10, 10, 10, sorry 11, 11, 11, 2. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama logikanya kayak tadi di router C. Sekarang dari router C mau ke 11 dulu. 172, 168, 11.0. Di sini 172, 168, 10.0. Netmasknya sama ya. Nah, next hop-nya ini kalau mau ke B berarti IP tetangga ini 11, 11, 11, 1. 11, 11, 11, 1. Sedangkan juga sama ya. Kalau dari router C mau ke router A tetap harus lewat sini dulu. Router B dulu. Kita masukin ke router C. CLI exit. Berarti IP root 172, 168, 11 dulu, 255, 255, 255.0 lewatnya 11, 11, 11.1. Tinggal ganti ini aja, pengen ke 10, netmasknya sama dan lewatnya juga jalur yang sama. Enter. Setelah itu kalau udah kita masukin IP address ke setiap PC dan jangan lupa masukin gateway-nya. Berarti di sini karena di sini routernya 10.1, berarti di sini 10.2. Sekarang masukin 255, 255.0, gateway-nya jangan lupa 1. Terus juga yang komputer yang di PC komputer yang di router B 11.2, 11.1. Nah, sekarang dari router C komputernya 12.2 stresnya 24, 12.1. Nah, sekarang kita pastikan antara komputer dengan router masing-masing terhubung. Nah, jika sudah, kita lakukan ping dari PC A ke PC B berhasil, dari PC A ke PC C berhasil, dari PC B ke PC A sudah pasti, dari PC C ke B udah pasti bisa, dan dari dari C ke A bisa. Jadi ini logikanya untuk jalurnya ini harus dipahami dulu supaya kita nggak bingung kalau misalnya mau routing statik gitu. Oke, terima kasih, segitu aja. Nanti jika ada tambahan ada di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.